Alhamdulillah kita dapat wajah kembali bersilaturahim untuk saling mengingatkan dan memberikan manfaat. Judul kajian pada kali ini sebetulnya agak serem, tapi itulah realitas dan kejadian yang terjadi di dalam dunia yang sedang kita jalani. Saya mengumpulkan beberapa materi dan kira-kira temanya itu adalah intellectual crisis during Arab Spring. Ketika pada perang dunia kedua, Sekutu melawan Jepang terutama, kita ingat ada peristiwa besar yang terjadi tepat sebelum kita merdeka pada bulan Agustus 1945, yaitu dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan dua bom atom ini adalah dua bom atom pertama yang dibuat oleh manusia dan dihancurkan dua kota besar. Kerusakannya rata Hiroshima dan Nagasaki akibat bom atom ini. Rata dengan tanah itu puluhan kilometer radiusnya. Rata betul-betul rata, tidak ada bangunan berdiri dalam hitungan 50 km diameter 50 km diameter itu tidak ada bangunan berdiri akibat bom Hiroshima dan Nagasaki. Tapi sebelumnya tidak banyak yang mempelajari kita lah, terutama di zaman SD dulu kan cuma Hiroshima dan Nagasaki 2 tahun yang baru. Tapi kalau antum mempelajari sejarah, antum akan mendapatkan fakta seluruh kota besar di Jepang itu sudah dihancurkan sebelum Hiroshima dan Nagasaki. Tokyo, Osaka, Kyoto, 50 kota besar di Jepang telah dibom lebih dulu meskipun tidak pakai bom atom. Dan semuanya kota-kota besar hancur sampai akhirnya turun bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menarik pasukannya dari negara-negara jajahan termasuk di Indonesia. Yang menarik adalah sehari setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki itu, Kaisar Jepang mengumpulkan para filsuf sehari setelah, dan mereka mendiskusikan bahwa mereka sepakat dua peristiwa ini, Hiroshima dan Nagasaki ini, akan mengubah jalannya sejarah di dunia. Itu satu. Kedua, Jepang melalui pertemuan ini akhirnya mengumpulkan orang-orang yang tersisa, manusia-manusia yang hidup setelah pemboman ini. Dan ada dua jenis profesi yang dikumpulkan terutama. Pertama, guru. Kedua, intelektual. Dua jenis profesi inilah yang dikumpulkan oleh Kaisar dan dilakukan mobilisasi. Siapapun guru yang masih hidup, kumpulkan. Siapapun guru yang masih hidup, kumpulkan di seluruh kota Islam. Dan kita mengetahui bahwa saya mengibaratkan dua profesi ini dua keran ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, guru dan intelektual. Dua pokok inilah yang akan menjadi tulang punggung dan cikal bakal peradaban. Dan betul, meskipun Jepang itu diratakan sedemikian rupa, kita lihat buktinya sekarang. 68 tahun dari pemboman itu, Jepang menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia meskipun dia tidak memiliki militer, Pak. Jepang itu dilarang memiliki militer. Dia hanya boleh polisi dan satpam, militer nggak boleh.
angkatan laut, apalagi dia hanya menjaga pantai, Coast Guard. Tapi kita lihat perkembangan ekonomi, teknologi, budaya, semuanya Jepang lebih maju. Karena Jepang mengumpulkan dua agenda besar tadi, guru dan intelektual, mengajarkan apa tujuan hidup orang tua. Nah, saya ingin membandingkan dan melakukan komparasi studi dengan apa yang terjadi di dunia Islam pasca 11 September. Pasca 11 September, kalau Hiroshima dan Nagasaki itu menjadi puncak perubahan konstelasi politik di dunia, terutama setelah Perang Dunia Kedua, maka 11 September itu juga menjadi puncak perubahan di seluruh dunia Islam. Runtuhnya gedung WTC itu menjadi gelombang perubahan terlebih fitnah dalam dunia Islam. Dan salah satu fitnah yang belum selesai putaran rodanya adalah yang mereka sebut sebagai Arab Spring. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, insyaallah. Setelah 2009 terjadi huru hara besar di hampir seluruh dunia Islam, dan peta yang saya tandai dengan poin merah-merahnya adalah gejolak yang terjadi di seluruh dunia, mulai Somalia, Yaman, Bahrain, Kairo, Sudan. Kemarin kalau ada yang nonton Miss World kan? Ada yang nonton, ada yang ketawa. Saya nonton, meskipun nolak, itu aneh. Di dalam susunan peserta itu saya membaca, ternyata ada dua utusan dari Sudan Utara dan Sudan Selatan. Ternyata tadinya satu negara, Sudan saja, sekarang menjadi dua negara dan dua administrasi pemerintah. Sudan Utara Katolik, Sudan Selatan Muslim. Dan ini terjadi, Pak, sudah terjadi pemisahan antara Sudan. Begitu juga yang terjadi di Tunisia. Pernah saya ceritakan di sini saja. Salah satu problem terbesar di Tunisia setelah Arab Spring ini adalah tuntutan kaum perempuan agar dia diperbolehkan tidak memakai baju di wilayah umum. Perempuan menuntut nggak pakai baju, yang senang siapa? Damai. Yang senang ya orang-orang zalim. Mereka membuat gerakan namanya femen.org, dan ini melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut hak seksualitas, tidak pakai baju. Udah siapa yang menguasai Tunisia pasca revolusi kemarin? Partai Islam? Ternyata tidak. Intelektual Islam? Ternyata tidak. Ulama? Ternyata tidak. Syariat Islam ditegakkan? Ternyata juga tidak. Jadi teman-teman, ketika terjadi pergolakan dan fitnahnya luar biasa saja, yang antum perhatikan adalah satu, siapa yang diuntungkan? Itu penting. Kedua, siapa yang mengambil keuntungan? Kira-kira kalau dunia Islam rontok begini, yang mengambil keuntungan siapa? Yang diuntungkan istana, yang mengambil keuntungan negara-negara produsen senjata dan alat-alat perang. Siapa itu? Amerika, Eropa, termasuk Israel. Karena mereka perang ini menggunakan senjata yang dibeli oleh baik pemerintahan maupun pemberontak ke negara-negara supply, dan kemudian yang terjadi seperti di Libya, seperti di Suriah, semuanya. Jadi antum mengetahui tentang sekian banyak korban jiwa dalam peristiwa Mesir, dalam peristiwa Suriah, dalam peristiwa Irak, dalam peristiwa Libya. Tapi jarang di antara kita yang memperhatikan ilmu pengetahuan dan ulama yang dibunuh. Ini adalah pemakaman Syekh Ahmad Al-Budi di Damaskus, Suriah. Dan ketika terjadi peristiwa ini, seluruh dunia Islam goncang, karena beliau ini
salah satu ulama yang terkemuka. Bukunya yang salah satu yang paling populer di Indonesia adalah Fiqhus Sirah, luar biasa. Dan beliau ini salah satu dari jarang ulama yang masih ngajar di masjid seperti kita sekarang. Pada maghrib beliau berjalan dari rumahnya datang ke masjid mengajarkan hadis sirah, menjelaskan keperluan ulama umat yang dijawab langsung oleh ulama, berdiri menjawab pertanyaan-pertanyaan jarang sekali terjadi sekarang di dalam dunia Islam. Dan ini masih dilakukan oleh beliau. Rumahnya dari masjid beliau terbunuh tidak jauh, jadi beliau jalan kaki aja di rumahnya. Alhamdulillah Allah, dalam salah satu firman kan Allah menerangkan tentang siapa sih yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya makhluk yang paling takut kepada Allah adalah ulama, atau para intelektual, atau para pemimpin. Jadi ketika ada ulama dibunuh, saya berpendapat bahwa yang membunuh itu betul-betul pemberani, termasuk kepada Allah, karena dia telah membunuh orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai manusia yang paling takut kepada Allah. Syekh Said Ramadan Al-Buti membunuh, terbunuh, diledakkan, macam-macam lah isunya. Kata yang para pemberontak, ini pekerjaannya Asad. Kata Bashar Asad, ini kerjaannya pemberontak. Fitnahnya masih tajam sampai sekarang. Tapi yang paling penting adalah kita kehilangan ulama. Dan itu cara Allah mencabut ilmu di antara kita. Jadi Allah, ini yang didalami betul dari peristiwa yang terjadi di Jepang pada tahun 45. Kalau intelektual dan ulamanya masih tumbuh dan berkembang, maka peradaban itu cepat mengalami recovery. Nggak sampai setengah abad, Jepang luar biasa tingginya lajunya. Maka dalam peristiwa masalah Islam dan dunia Islam, yang dibunuh adalah ulama, yang disasar adalah ulama dan ilmu pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, cara Allah mencabut ilmu itu macam-macam. Beberapa waktu lalu misalnya Syekh Syukri Jatasi, pimpinan pesantren Gontor, menjalani operasi batang otak. Jadi mengalami pendarahan di batang otaknya. Para dokter itu membuka, ternyata saya baru diberitahu ini cerita ini, ternyata otak kita itu punya 7 lapisan. Di lapisan 1 dibuka, lapisan 2 dibuka, lapisan 3 dibuka, baru ke-7 diberhentikan pendarahan. Setelah selesai semua pendarahan berhenti dan dibersihkan, ditutup lagi itu otak. Dan setelah siuman sadar dan kembali sehat, apa yang terjadi? Ustaz Syukri Zarkasi kehilangan sebagian besar ingatannya, kehilangan sebagian besar ilmunya. Dan kalau itu yang terjadi pada ulama, yang rugi siapa Pak? Kami ini sebagai umat rugi, karena tidak ada tempat bertanya. Itu yang terjadi di Pakistan, itu yang terjadi di Afgan, itu yang terjadi di Irak, itu yang terjadi di Libya. Ulamanya hilang, tidak ada tempat bertanya, masyarakat dan ulama umatnya terpecah belah, saling bunuh luar biasa. Mudah sekali meledakkan satu tetengan bom di tengah-tengah pasar, seolah mereka sedang melakukan jihad dan perjuangan. Yang dibunuh siapa? Kaum muslimin. Yang meninggal siapa? Kaum muslimin. Saya khawatir itu terjadi di antara kita, karena benihnya, karena percikannya sudah kelihatan betul di antara kita. Kita itu kalau nggak mau dipecah belah, jangan mau dipecah belah, tolak pemecah belah. Teman-teman, saya pernah mengikuti salah satu konferensi di Barcelona. Jadi kalau Barcelona itu bukan Barca saja, atau Madrid saja, ada
pernah terjadi dan digelar satu konferensi namanya cleansing, intellectual cleansing in Irak. Jadi pembunuhan besar-besaran yang terjadi di Irak. Akhirnya konferensi itu melahirkan satu dokumen namanya cultural cleansing in Irak. Ternyata yang dibunuh, yang dihancurkan bukan saja ulama, tapi juga perpustakaan, museum, dan tempat-tempat beribadah. Sementara Irak ini adalah dalam sejarah peradaban usianya sangat tua. Tempat sebagian besar dunia belajar tentang Mesopotamia, Nebukadnezar, macam-macam belajarnya Irak. Ini statistik yang dibahas di dalam konferensi itu. Selama 2003 dan 2006 terjadi pembunuhan ratusan intelektual. Dan ini terjadi di Mesir tanpa kita ketahui. Sebagian besar ulama-ulama meninggal dengan cara seperti dieksekusi lukanya. Tembak di kepala, tembak di dada. Dan yang meninggal di Mesir belakangan ini adalah 1. Ahli tafsir, 2. Ahli hadis, 3. Ahli sirah, 4. Ulama tarikh. Yang jenis seperti itu yang dibunuh. Dan sayangnya kita tidak memperhatikan bahwa ulama-ulama ini menjadi target. Masyarakat muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau antum kuliah kedokteran 5 tahun, 10 tahun lulus, pasti jadi dokter atau belum? Pasti, insya Allah pasti. Tambah spesialis, tambah macam-macam. Tapi kalau antum belajar ilmu agama 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, lulus jadi ulama enggak? Belum tentu, Pak. Ulama itu, ustadz itu dianugerahi oleh umat atas apa? Atas kerja dan sumbangsinya kepada masyarakat. Dan inilah yang dibunuh dalam peristiwa perang Irak. Dan yang menariknya adalah ternyata mereka ini kotanya Baghdad, Basrah, Mosul, Anbar, Hilal, Diyala, Karbala, Anjar, Kirkuk, macam-macam. Dan itu jenis level degree-nya. Yang paling banyak dibunuh adalah doktor, S3. Kalau kita ini kan yang paling banyak SLR, SD, SMP. Sebetulnya kita sudah S4 juga kalau sudah sampai perguruan tinggi. Gendernya yang atas, laki-laki dan perempuan. Yang sebelah sini adalah studinya, bidang studi. Paling banyak dibunuh adalah engineering, elektro, agriculture, macam-macam. Ini baru level intelektual, belum ulama. Karena itu kalau terjadi pertikaian di antara masyarakat di Irak, bom sana, bom sini, bergampang banget. Kalau antum memperhatikan 1 minggu berita tentang Irak, ada hari yang kita coba, rasanya tidak. Setiap hari coba. Kenapa? Karena kehilangan tempat bertanya, kehilangan tempat menjelaskan ulama dan intelektual. Macam Pak. Dan mereka ini kaget. Saya membayangkan peristiwa dulu ketika Portugis menjajah Indonesia. Itu masih dalam semangat perang salib, Pak. Maka armada-armada yang didatangkan Portugis untuk menjajah Indonesia salah satunya dengan cara mencuri, merampas dan membakar kitab-kitab para ulama yang ada di Indonesia. Kita ini dicolongin semua kitab-kitab. Raffles saja, Raffles 1 orang saja. Stanford Raffles. Raffles itu kalau dalam sejarah kita memimpin Indonesia berapa lama? Cuma 2 tahun. Tapi kitab manuskrip yang dicolong Raffles dan dibawa pergi jumlahnya lebih dari 70.000. Dan kitab zaman dulu itu tulisan tangan, bukan ada cetakan seperti sekarang.
Di Irak sudah terjadi pada sejak 2003 ratusan perpustakaan dihancurkan, puluhan ribu buku dan kitab-kitab kuno. Ini terjadi seperti peristiwa yang pernah kita baca dulu ketika Tatar, Mongol menghajar Irak dan menghancurkan seluruh perpustakaan. Dalam sejarah Irak itu kan bukunya Pak, buku Irak itu, buku yang ada di Irak itu direndam di sungai Dajlah, sampai sungai itu airnya berwarna hitam karena kelunturan tintanya para buku yang dihancur. Dan buku-buku ini dijadikan bahan bakar sauna. Sampai 3 bulan lamanya nggak mati apinya. 3 bulan sauna di seluruh negeri. Saya membayangkan di Bapak nonton, ketika kita persiapan dan kesiapan intelektual kita tidak cukup, jangankan kita ini kan merasa orang tidak pintar. Orang yang pintar aja kayak Pak Akil Utara aja itu kejebak kayak gitu, terseret masalah syahwat, korupsi seperti itu. Ini hakimnya Pak, ketua hakim. Apalagi kayak kita mudah banget tergoda. Karena itu mudah-mudahan ada salah satu doa yang barangkali bisa Bapak dan Ibu hafal. Allahumma qanitni fima razaqtani. Allahumma qanitni, ya Allah berikan rasa cukup kepada kami fima razaqtani, atas apa-apa yang Kau rezekikan kepada kami. Korupsi ini kan cuma karena masalah merasa tidak cukup Pak. Hakim itu, Mahkamah Konstitusi itu gajinya sebulan 40 juta. Bapak di sini paling gede berapa? 60? Lebih gede. 40 juta paling kecil. Satu sidang mendapatkan insentif 1 juta. Minimal 200 ribu. Satu hari mereka menyidangkan 5 kasus. Jadi kalau 200 ribu per kasus, maka kali 5 satu hari 1 juta. 1 juta kali 24 hari atau 20 hari. Tambah gaji pokok Pak. Tambah tunjangan jabatan Pak. Tambah tunjangan transportasi, tunjangan anak 1, 2, 3, 4, macam-macam. Jadi keserakahan kita ini luar biasa. Menjerumuskan kembali kepada penjarahan yang terencana. Saya akan cerita yang tentang yang lebih dekat. Kemarin aja beritahukan tentang Mesir yang sampai sekarang belum selesai. Mesir itu negara miskin, tapi semua orangnya pintar-pintar Pak. Perpustakaan di mana-mana. Antum di sini yang terakhir pernah ke perpustakaan nasional kapan? Mesir itu hampir di setiap distrik punya perpustakaan Pak. Mesir. Dan ini yang terjadi peristiwa kemarin itu. Di Giza ada perpustakaan namanya Bahar Azam di Israel. 19.000 bukunya habis dirusuh, dijarah, dibakar, dihancurkan. Sampai-sampai penduduk setempat itu, kalau Bapak melihat ini, saya ini tidak diungkap di berita. Mereka membuat rantai manusia Pak, panjang sekali untuk menyelamatkan buku, gitu. Karena apa? Karena mereka tahu kalau ilmu pengetahuan ini hilang juga kearifan, hilang juga kebijaksanaan, dan betul-betul kerugian sangat besar kalau hilang kebijaksanaan. Karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika minal qalbi la yakhsha'. Lindungi kami dari hati yang tidak khusyuk. Lanjutannya, wa a'udzubika minan nafsi la tashba'. Kalau ilmunya hilang, hatinya tidak khusyuk, ancaman berikutnya adalah nafsunya tidak pernah kenyang Pak.
Dan doa ini ditutup oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minad du'a'i la yusma. Dan lindungilah kami dari doa yang tidak engkau dengarkan. Serem banget. Diselamatkan buku itu. Sementara kita jarang baca buku. Buku itu sahabat, tempat kita bertanya, tempat kita menggali pengetahuan. Bahkan perintah ayat pertama itu kan perintah, ayat perintah. Iqra. Kalau itu pasti ada yang dibaca. Dan membaca itu ada yang tertulis, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ini teman-teman, terakhir saya ingin mengutip beberapa kata-kata dari para ulama sekaligus pahlawan kita. Jangan salah, Cokro Aminoto, Nasir, Utomo itu ulama, bukan sekedar pahlawan. Kata Cokro Aminoto, Cokro Aminoto ini siapa Pak yang tidak belajar sama Cokro, Founding Fathers kita? Semua aliran dia lahirkan. Soekarno jadi nasionalis. Lalu muridnya yang lainnya, Soekarno ini murid dan menantunya Cokro. Muridnya yang lain namanya Kartosuwiryo, melahirkan gerakan Islam. Muridnya yang lain namanya Smarun, melahirkan komunisme. Coba bayangin, satu orang itu begitu melahirkan banyak hal. Sementara presiden kita melahirkan banyak album. Terus bergeser itu. Hasan al-Banna pernah ditanya oleh salah satu muridnya, kenapa dia tidak menulis buku. Lalu Hasan al-Banna menjawabnya dengan tegas, aku tidak menulis buku. Kata anak itu bekerja. Aku menulis laki-laki. Aku melahirkan laki-laki. Dan betul, laki-laki lah pemimpin-pemimpin ini yang dilahirkan oleh gerakan Pak Muslim. Cokro itu punya namanya, ajarannya Trisula. Yang di atas itu setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya siasat. Jadi teman-teman, kita ini kan keluarga muda semua, keluarga yang masih merasa muda. Ajarilah anak-anak kita untuk siap di masa depan, karena kita ini akan numpang hidup pada mereka. Numpang hidup kepada anak-anak yang kita besarkan. Kalau kita membesarkan anak-anak yang tidak punya adab, sedih banget kita hidupnya nanti. Ajarilah seperti yang diajarkan oleh Cokro pada anak-anak kita. Setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya siasat, semurni-murninya akidah. Itu kata Cokro. Kata Nasir, merdeka sejati itu adalah berakidah. Teman-teman, kalau kita mempelajari sejarah Indonesia, para pemimpin sekarang ini gak akan pernah bisa bangga mengatakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa menurut pahalanya Nasir. Karena sebelum Nasir keluar dengan mosi tidak percayanya, Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat, federalis. Lalu Nasir muncul, kita nggak mungkin ini dipercaya belakangnya, harus satu. Maka jadilah Republik Indonesia. Bung Tomo, ketika peristiwa, pernah dengar nggak selain peristiwanya perangnya Napoleon itu perang apa? Gak ada yang tahu. Tahu mana? Dalam sejarah jenderal mati dalam perang itu sedikit Pak. Jenderal mati dalam perang itu bisa dihitung. Salah satunya adalah peristiwa 10 November. Jenderal sekutu namanya Malabi meninggal di Surabaya. Kenapa begitu?
Karena orang Surabaya melawan sekutu. Dan kenapa mereka melawan? Karena ada seseorang yang melalui radio Jepang berteriak-teriak, banteng Surabaya gitu kan. Lalu diimbui Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum orang ini namanya Untung, sebelum dia mengangkat mic mengumumkan di radio, dia telepon para ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, dia telepon Nasir. Dia tanya, dengan apa aku gerakkan umat manusia ini untuk melawan penjajah? Kata Buya Nasir, tidak ada kalimat yang lebih menggerakkan kecuali Allahu Akbar. Maka peristiwa 10 November itu peristiwa jihad. Semuanya orang berteriak Allahu Akbar sampai meninggal dan terbunuhnya Jenderal Buya Hamka. Kata beliau, semakin jauh kaki melangkah, semakin luas mata memandang. Banyak-banyaklah belajar. Yang lupa Pak, Buya Hamka ini pemimpin gerilyawan di Sumatera Barat. Buya Hamka bukan saja sekedar ulama, pejuang. Bukan saja sekedar pejuang, tapi sastrawan. Artinya apa? Halus perasaannya Pak. Mujahid sejati itu, budi peranginya luhur, interaksinya halus Pak, nggak beranasan, pasti. Sebab yang memegang betul asidal al-kufar Muhammad Ubainah, keras tegas kepada orang-orang kafirin dan lemah lembut kepada saudara seiman. Kita ini baru berbeda sedikit, karena itu saya sering mengulang-ulang topik perbedaan. Jangan mau dipecah belah karena perbedaan kecil di masjid kita. Jangan. Carilah pertemuannya, selesaikan perbedaan. Sudirman itu adalah guru madrasah sanawiyah SMP Muhammadiyah Cilacap, mengambil peran menjadi panglima besar. Karena itu kalau antum melihat foto Soekarno dengan Sudirman yang berpelukan di Jogja, Sudirman kan nggak balas pelukan. Antum lihat foto ini. Sudirman tangannya terjuntai saja, sementara Soekarno itu karena Sudirman marah. Sebabnya apa? Soekarno diajak gerilya nggak mau. Kata Soekarno, tugasku. Marah gitu. Karena setelah ngomong gitu Soekarno ditangkap oleh agresi militer kedua. Sudirman marah. Sudirman masuk ke hutan itu dalam keadaan paru-parunya tinggal satu. Karena itu saya merasa sekarang ini gak boleh negara yang bernama Indonesia diadu head to head dengan orang yang bernama umat Islam Indonesia, gak boleh. Sebab panglimanya, jenderal besarnya, bintang 5 itu madrasah sanawiyah, ulama. Dia mengatakan begini ketika masuk ke hutan, semakin dekat cita-cita, semakin berat deritannya. Tapi kalau saya melihat sekarang ini, skenario Indonesia ini ada 3. Indonesia bangkit, Indonesia bangkrut, Indonesia bubar. 3-tiganya punya indikator Pak. Semuanya punya syarat dan semuanya ada. Sebagai Indonesia bangkit, antum semua menjadi indikatornya. Masjid penuh, jilbab banyak, orang berbuat baik. Sebagai Indonesia bangkrut, ada hakimnya korupsi, ketua lagi. Sebagai Indonesia bubar juga ada. Antum memperhatikan sidang umum PBB minggu lalu. Ada Perdana Menteri namanya Republik Vanuatu. Di mana antum tahu kan? Tahu antum Republik Vanuatu di mana? Pasifik Pak. Atas Australia lagi.
ngomong di sidang umum PBB Republik Vanuatu yang kita nggak tahu di mana letaknya, ngomong di sidang umum PBB, dia mengkritik PBB. Kalau kalian peduli kepada Syria, kenapa kalian tidak peduli pada Papua? Berani betul mereka. Kenapa? Karena kita terlihat lemah. Orang Republik Vanuatu ini ketika setelah ngomong begitu, dia mengatakan mulai hari ini saya memutuskan hubungan bilateral dengan Indonesia. Padahal Indonesia kerjasamanya cuma menyediakan seragam tentara untuk mereka, seragam hansip. Mereka bilang putus hubungan. Lu buat negara kecil, Pak. Dan ini rezeki yang Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Salah satunya adalah menanamkan rasa takut pada musuh 40 hari sebelum berperang. Itu rezeki dari Allah. Perang Badar, perang Honda, perang Tabuk, perang Mu'tah, itu 40 hari sebelum berperang musuh udah gelisah. Ini nggak pernah punya musuh berani sama kita. Dan mereka ini, Vanuatu ini menuntut Komisi HAM Internasional dari PBB untuk membentuk special envoy yang dikirim langsung ke Papua. Saya mengkritik perhatian kita, pajak yang kita kumpulin sekarang nih Pak. Tahun ini belanja terbesarnya adalah untuk Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Dan dari alokasi Kemenhan itu paling besar adalah alutsista. Satu. Kedua, biaya pembangunan terbesar yang dikucurkan oleh Indonesia ini tahun ini terserap sangat besar untuk Papua Barat. Sedemikian kerasnya kita berusaha untuk meyakinkan negeri-negeri asing bahwa kita memelihara Papua. Jadi apabila Indonesia bangkit, Indonesia bangkrut, Indonesia bubar, ada indikatornya, semuanya kita punya. Nah, Abu Salim menarik. Perjuangan itu, kata Abu Salim, harus diterangi ilmu para ulama, harus dilindungi perisai para pemimpin, dan digerakkan hanya oleh orang-orang yang takut pada Allah. Itu baru perjuangan bisa berhasil. Abu Salim ini keren banget, keren. Jenggot gitu, sebelum orang melihat jenggot dia udah jenggotan. Karena itu di sidang-sidang itu sering diledek sama orang PKI ya. Begitu dia naik mimbar di teriak, yang jenggotan siapa? Ambil. Terus ada orang lain yang bilang, yang kumisan siapa? Uji. Itu untuk belajar yang lain. Lalu Abu Salim naik. Ada binatang, kata Abu Salim, gak kumisan, gak jenggotan. Binatang apa? Anjing. Cerdas banget Pak. Muslim seharusnya begitu cerdas. Terakhir saya kisahkan kecerdasan ini yang harus kita miliki. Ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua, diutuslah kaum muslimin, para sahabat itu untuk menaklukkan Persia. Setelah perang selesai, Persia ini mewah Pak, peradabannya tinggi, orangnya kaya-kaya, kisrohnya luar biasa megah, kaisar, istana. Lalu kemudian diundanglah perwakilan para sahabat untuk masuk ke istana. Tapi kaisar ini sudah mengerti, mempelajari bahwa kaum muslimin ini nggak mau nunduk meskipun kepada raja. Muslim ini hanya nunduk kepada Allah doang. Saya pernah diundang Wapres masuk, semuanya berdiri. Saya tidak punya alasan untuk ikut berdiri. Orang Rasulullah aja bilang ketika
Rasulullah masuk majlis, para sahabat berdiri, Rasulullah bilang, jangan, nggak perlu, kalian jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ya saya duduk kan, mengingat hadis itu saya duduk. Bapak datang saya duduk. Setelah itu saya dideketin Pak Pamflet, Pak. Ditanya, kenapa Ustaz tidak berdiri? Saya pura-pura bego kan ya. Oh, harus berdiri, no? Nggak tahu, udah terlanjur. Jadi Muslim itu gitu. Raja ini membuat pintu gerbangnya Pak pendek supaya semua orang yang masuk nunduk. Mereka tahu yang masuk ini adalah orang-orang yang nggak mau nunduk. Dia hanya nunduk pada Allah. Pendek ini. Ini cerdasnya Muslim itu. Allah memberikan anugerah rezeki kecerdasan luar biasa. Kalau kita memayatakilah ya Allah Muslim itu, para sahabat ini masuk Pak dengan cara bukan begini, tapi dengan cara betul. Cerdasnya luar biasa. Kalau caranya masuk begini, kira-kira duduk sama siapa? Gak ada yang ditunjukin. Kecerdasan luar biasa. Ini gawat. Lalu dibentangkan karpet yang empuk, kalau diinjek itu ambles. Nah, ini kan nggak ambles, nggak apa-apa karpet ini. Itu diinjek ambles, memendam kaki. Kalau sahabat masuk menghadap Kisra ini dengan cara mata tombaknya diarahkan ke bawah, sambil ngomong menghadap raja dia begini, rusak kata. Sebagai simbol apa? Ini bukan apa-apa, ini dunia. Mata ulu-ulu, permainan dan menipu. Sementara kita ini dulu korupsi jadi aib, sekarang jadi cita-cita. Gawat itu. Kenapa? Karena itu yang di saya ngeliat liputan TV itu yang di jalan Denpasar itu punya mobil berapa belas Lamborghini, Ferrari, warnanya sebagian besar merah semua. Kalau kita punya mobil warna merah itu berarti kita masih ingin perhatian orang lain. Kalau di luar negeri mobil itu pajaknya rata, kecuali mobil yang berwarna merah. Pajak mobil warna merah jauh lebih mahal dari pajak mobil warna hitam. Karena masih ingin show off. Show off itu yang dipajak ini. Jadi teman-teman, terakhir saya ingin berbagi semangat kepada anda semua bahwa kita ini harus mendidik anak-anak kita sekurang-kurangnya seperti nasihat dia. Merdekanya adalah bertauhid, ilmunya tinggi, akidahnya murni, siasatnya cerdas, tapi rendah hati, tidak mudah kalah oleh derita. Seperti kata Sudirman, semakin dekat dengan cita-cita, semakin berat derita. Dan tidak pernah kehilangan motivasi, seperti Bung Tomo. Mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita semua. Menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga-keluarga pemimpin orang-orang beriman, dan menjadikan keluarga-keluarga kita harapan besar dan harapan baru untuk Indonesia yang lebih beriman. Dan akhirnya menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi pintu dan jalan keluar untuk menjadikan Indonesia bagian contoh jiwa dan berbunuh. Dan mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa yakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.